Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala nabiyyinal amin khatamin nabiyyin habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina, iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang perjalanan suluk yang diinstruksikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, bahwa start yang dijalankan oleh seseorang akan menentukan hasil akhirnya. Di antara bentuk start yang baik yang diajarkan adalah, Ustaz Aziz kemarin ngomong, niat itu di awal dan itu menentukan hasil akhir. Innamal a'mal binniyat. Maka yang pertama harus niat yang kuat, azam, bahwa ya memang hanya Allah tujuan terakhir, puncak kesuksesan tertinggi, puncak kebahagiaan yang kita cari adalah bagaimana hari demi hari kita semakin berada di jalan, berada pada sikap-sikap yang paling Allah ridhai. Nah, niat itu bahasa orang sekarang adalah dream. Niat itu bahasa orang sekarang adalah apa? Afirmasi, motivasi. Dan saya sering mengartikan innamal a'mal binniyat. Apa yang akan kita kerjakan kemudian tuh tergantung niatan kita. Niat itu ya cita-cita, planning, fokus pikiran, kan gitu. Ya sama tuh, anak-anak yang fokus pikirannya pokoknya harus jadi hafiz Quran tuh beda sama saya hafiz nggak ya, saya hafiz nggak ya, itu beda. Nah, itu dalam ilmu pikiran kan juga begitu. Cukup kamu sampaikan angan-anganmu sampai ke ujung sana, lalu fokus aja jalanin. Suatu saat kamu juga akan sampai. Jadi niat itu bayangan kita, niatan kita, planning kita untuk sampai ke sebuah tempat. Lalu fokus, jadi. Udah gitu doang. Niatkan, impikan, rencanakan, jalani sesuai rencana, sampai. Udah gitu doang hidup mah. Kalau orang nggak sampai itu emang nggak niat, udah titik. Orang tuh kok nggak sampai nggak niat. Nah gitu. Semudah ke Jakarta, semudah niat ke Jakarta, sampai nggak? Harusnya sampai lah, masuk agak sampai. Ente kemana? Nggak sampai-sampai. Iya nih, lihat McD mau mampir. Ngelihat itu tuh ada yang kecelakaan, lihat dulu. Katanya di Bandung Persib lawan Jakarta, balik lagi. Bahkan innamal a'mal binniyat itu bahwa niatan kita itu akan menjadi amalnya alam semesta untuk mendukung kita. Oh, kita tuh niat baik, ada aja itu. Beneran itu. Alam semesta tuh kata orang-orang sekarang, kalau
Kalau kita itu sesuai niat kita, itulah amal Allah untuk kita. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Atau dalam hadis yang lain, fadhunnu bi khaira. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia nyangka baik, ya maka yang aku datangkan yang baik. Kalau dia nyangkanya yang buruk-buruk, maka aku juga datangkan kepadanya yang buruk-buruk. Paham ya? Maka dalam awal perjalanan suluk kita kepada Allah, niatin aja dulu untuk betul-betul pengen, ingin sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu jalannya, udah sama. Semua orang kaya juga nggak tahu gimana caranya kaya. Pengen aja, pengen, fokus, jalanin sesuai jalurnya, ya tau kaya. Udah begitu doang. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, la ahmilu hammad du'a, la ahmilu hammal ijabah, innama ahmilu hammad du'a. Saya ini nggak pernah takut doa saya dikabul apa enggak. Yang saya takut itu, saya itu bilang. Jadi jangan remehkan impian itu, jangan remehkan keinginan, jangan remehkan kemauan, jangan remehkan doa, harapan. Karena mulanya dari situ. Yang penting jangan di cancel gitu. Nah, kapan kita sampai ke Jakarta? Kalau niat mau ke Jakarta, itu pasti sampai itu. Kapan nggak sampai? Ketika niat itu berbalik arah, ketika niat itu berbelok dari arah tujuan awal, udah gitu doang. Coba tuh orang mau ke Jakarta, emang hatinya mau ke Jakarta, jangan sampai. Nah, manusia tuh ngejalanin hidupnya kadang nggak tahu mau kemana. Akhirnya dirinya bingung, Allah juga bingung, malaikat bingung tuh ngeliatnya, mau kemana sih sebenarnya. Maka kalau orang tuh tahu kemana arah pikirannya, tahu kemana tujuan dan cita-citanya, nah itu bagus. Baca di mana itu? Jadi buku antum ya kalau apa yang dimulai karena Allah jangan berhenti karena selain Allah. Itu cakep itu. Ya kalau emang karena Allah awalnya ya biarin aja. Paman nggak suka, orang tua nggak suka. Apa yang dimulai karena Allah jangan berhenti karena selain Allah. Itu apa tuh? Nah, itu berubahnya niat. Dan Allah udah janji kok. Apapun niatnya pasti sampai melalui lisan Rasulullah SAW. Apa tuh? Nul amal bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, kalau kita udah niat tuh alam semesta, Allah mendukung, tahu-tahu. Saya pengen tahu kesehatan. Doa terus, minta terus, fokus aja. Datang HNI, fokus. Datang ITHBI, fokus. Datang bukunya Dr. Zaidul Akbar. Nggak tahu, begitu aja udah. Kok tiba-tiba? Ya bukan tiba-tiba. Udah kita nih punya magnet yang akan menarik di sekeliling kita sesuai apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan itu nggak ada yang kebetulan. Termasuk kalau kita lagi ngomongin orang itu lagi narik orang itu, orangnya datang. Panjang umur lo bukan panjang umur, emang kita tarik, dia datang. Paham ya? Jadi penting niat ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu hanya akan dapat apa yang dia niatkan. Wa innama hanya likulli imri'in, setiap orang itu mana apa yang pernah dia planningin, apa yang dia pernah cita-citain. Nah, kalau nggak pernah di planning, nggak pernah diinginkan, nggak pernah diimpikan, itu tidak akan pernah sampai. Paham ya? Jadi orang yang bisa jadi presiden itu emang dia pernah bermimpi jadi presiden. Orang yang jadi wali Allah itu emang dia pernah bermimpi. Orang yang jadi orang kaya emang dia pernah bermimpi. Wa innama hanya, orang itu hanya akan dapat apa yang dia tarik ke dalam pikirannya. Kalau dia enggak, ya enggak.
Maka jangan menarik ke dalam pikiran, jangan dimasukkan ke dalam goal dan dreams kita, kecuali adalah Allah dan Rasulnya, dan apa yang membanggakan, meridhokan keduanya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya, hijrah itu apa? Siapa yang pergerakannya, siapa yang movementnya, siapa yang actionnya, siapa yang upayanya menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia sampai, pasti sampai itu. Bohong tuh. Orang mau jadi kekasih Allah, mau jadi kekasih Rasulullah SAW, orang pengen sampai ke sana nggak sampai, bohong. Karena ud'uni astajib lakum. Allah tuh tinggal diminta, dikasih kok, pasti itu. Kalau nggak dikasih berarti pikirannya tuh belum fokus pengen itu. Nah, seperti yang saya bilang, orang miskin minta mobil, rumahnya dalam gang. Allah, ya Allah, ya Allah, ada habaib datang minta doanya, udah sedekah, ya. Lagi, ada kiai hebat doanya mau, tapi sama Allah nggak dikabul-kabulin. Doanya juga kalau malam di waktu tahajud, bahkan siangnya puasa, udah nangis-nangis itu. Tapi habis nurunin tangannya sepanjang hari pikirannya, kalau mobil tuh bener dikabulin, parkir di mana ntar ya? Parkir kan bayar lagi ya. Ya enggak, kalau nggak parkir di sini kan harus parkir di tempat parkir, bayar sebulan 300-400 ribu. Bensinnya lumayan mobil tuh ya. Ntar kalau servis gimana ya? Pajaknya berapa setahun? Kemarin saya dengar orang belum lancar naik mobil, nabrak sekeluarga, mati semua. Ya kata Allah, berarti kamu belum mau. Walaupun aktivitasnya doa, walaupun aktivitasnya sedekah, kita ini harus paham pikiran kita nih mau apa gitu. Nah, hari ini banyak orang nggak tahu mau kemana. Gitu ya. Nah itu pertama itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang pergerakannya, siapa yang kesana kemarinya untuk mendapatkan dunia ataupun perempuan yang ingin dia nikahi, ya pergerakannya akan sampai juga kepada destinasinya. Kan rugi sekali itu. Raditu bil hayatid dunya minal akhirah. Famal mata'ul hayatid dunya famal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Apakah kamu mau menukar dunia itu dengan akhirat? Apakah kamu menukar akhirat dengan dunia? Apakah kita mau menukar Allah dan Rasulnya dengan dunia dan wanita, dengan jabat pangkat, dengan jabatan pangkat, harta, popularitas, sebutan manusia? Ngapain? Maka kalau ada orang tuh nggak sampai ke Allah Rasulnya, bohong kalau dia pengen sampai ke Allah dan Rasulnya. Atau kalau seseorang menginginkan sesuatu dari duniawi atau apapun yang ingin dinikmati, kalau nggak sampai, bohong juga dia. Kalau dia tidak sampai ke sana, pasti kok. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah yang baik-baik. Allah itu diminta yang nggak baik aja jadi kok. Benar nggak? Yahudi kan memang pengen menguasai dunia, dikasih nggak? Satu dunia tuh dikasih sama Allah. Dikasih satu dunia. Ada anak-anak muda nakal, ya, pengen perempuan yang gini gitu, dikasih nggak? Ini gagal, nyari lagi. Dapat pasti, ujungnya pasti dapat, nggak mungkin nggak. Pengen ikuti jalurnya pasti sampai. Gitu ya. Sama orang mau nonton Persib kan ada ya caranya. Ya, biasanya Pak Haji nobar, enggak, lari kemana lari, ujungnya dapet. Kenapa? Karena di pikirannya pokoknya harus nonton Persib. Udah, kalau udah ada pokoknya, itu tuh niat yang kuat. Walaupun kata orang Malaysia, pokok itu adalah pohon. Saya kalau ke Malaysia suka dibercandain gitu.
Pokoknya pokok kelapa, Ustadz. Bisanya bisa ular. Pokoknya pokok kelapa. Pohonnya pohon kelapa, Ustadz. Bisa kan, kita bisa kalau mereka boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Kalau kita kan Indonesia bisa. Bisanya bisa ular. Paham ya? Ini penting ini. Ini kalau pengen sampai ke Allah itu niatnya harus total, tulus, matang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua beliau menyebutkan kemarin itu adalah kesungguhan. Orang tuh kalau betul-betul niat, ya harus ada kesungguhan itu. Itu maka beliau menyampaikan biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Sesuai dengan keletihan, kepayahan yang ditempuh oleh seseorang menuju cita-citanya tadi, sejauh itulah dia akan mendapatkan kemuliaan yang dia impikan. Ya harus mau capek, ya tadi tuh mau ke Jakarta nggak mau beli tiket, ya kagak sampai. Saya udah mau kok nggak datang, ya beli tiket. Saya udah beli tiket nggak sampai, ya duduk atau di dalam. Saya udah nunggu 1 jam duduk di dalam kok nggak sampai-sampai, ya tunggu atau 2 jam, 3 jam. Udah 2 jam, 3 jam nggak sampai, ya kan macet itu, ada macet total. Tunggu aja, nanti juga sampai. Kan orang tuh suka gitu tuh. Oh udahlah kalau begini nggak sampai-sampai, udah saya turun aja. Ya kok turun nggak sampai, yang milih mau sampai apa mau putus asa, apa mau berhenti. Beneran nih sampai, benar, udah duduk aja kata sopir. Lu rewel amat. Kalau sabar menjalani itu tadi, walaupun kadang-kadang ada kecelakaan, ada apa, ya kita memprediksi seperti orang lain, mungkin orang lain 2 tahun udah jadi kaya raya, kita mungkin 20 tahun. Setiap orang jalannya beda, yang penting sampai. Hidup ini bukan tentang apa, bukan tentang perlombaan, bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang mampu bertahan hingga sampai pada tujuan akhir. Nah, gitu. Bukan tentang cepat lambat, karena setiap orang punya ceritanya masing-masing. Paham ya? Yang kedua harus siap capek. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Saya yang benar-benar mencari kemuliaan hakiki, maka harus melek malam. Nah, karena kekuatan malam hari itu tidak didapat di siang hari. Masuk tuh tidur malam tuh nggak sama dengan tidur siang. Sama, doa malam, mujahadah malam tidak sama dengan mujahadah siang, karena mujahadah malam itu mujahadah yang menembus langit. Kalau mujahadah siang itu mujahadah menembus bumi. Dan kata teman-teman ahbab, teman-teman tablik, amalan malam itu 90%, dakwah siang hari itu cuma 10%. Nah, itu harus kita pakai betul-betul itu. Ya. Anjing itu ya, kalau siang tuh menggonggong, kalau malam tidur. Ya, kalau malam apa? Tidur. Akhirnya teriakannya itu nggak pernah didengar orang gitu. Kalaupun dia teriak, orang jadinya bising, berisik banget sih. Orang terganggu, orang takut. Termasuk hewan berkah itu kambing, katanya begitu. Karena kambing itu pagi-pagi buta itu dia udah ngembek, katanya begitu. Ya, walaupun jarang mandi kambing tuh, bau dia, ya bau, jarang mandi, tapi berkah kambing itu. Kenapa? Itu ada di kitabnya para ulama, karena kambing itu hadir di waktu yang berkah, akhirnya dia ikut berkah. Walaupun jarang teriak-teriak, sama para ulama tuh ngomongnya nggak teriak-teriak, ngomongnya nggak banyak, tapi mampu membuat perubahan besar. Nah, kita juga kalau ingin membuat perubahan besar,
kita mesti melek malam minimal dengan istighotsahnya, dengan qiyamul lailnya. Kemudian turidul izza thumma tanamu laila yaghusul bahra man talabal laali. Kamu nih aneh, pengen mulia tapi malamnya nggak mau melek. Siapa yang betul-betul ingin mendapatkan mutiara, maka dia harus menyelam ke dalam lautan lepas yang teramat dingin, teramat dalam, teramat mencekam. Itulah malam hari. Kalau memang pengen dapat mutiara, dan tidak ada mutiara kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menanti kita di sepertiga malam terakhir. Al min mustaghfirin fa'ghfirullah. Ada nggak yang mau minta ampun, aku ampuni. Al min sa'ilin fa'u'tiyah. Ada nggak yang mau minta, aku kasih. Hal min a'idhin fa'u'idhalah au kama qala. Ada nggak yang mau minta perlindungan agar nggak terkena keburukan ini dan itu, aku pasti lindungi dia. Naam. Itu yang kedua, harus siap capek. Yang ketiga, kalau pengen sampai ke Allah nggak cukup capek, capeknya mesti ikut aturan. Capek tapi nggak tahu mekanismenya gimana. Ya, kalau mau sampai Jakarta harus siap capek. Siapa? Jalan dia. Ya. Capeknya modar di jalan. Capeknya harus pakai ilmu atau ya tadi tuh beli tiket, ya enggak? Beli travelnya yang cepat, yang aman, duduk yang anteng, jangan gangguin sopir, kan gitu. Ada apa-apa ya sabar aja sampai-sampai. Harus punya ilmu. Lah kalau kagak ada ilmunya gimana ceritanya? Capek doang malah diketawain orang itu. Tidak sedikit orang hari ini capek-capek menuju Allah tapi jalannya tidak tepat, ya nggak sampai. Ya, sehingga gitu ya, siap capek, pakai ilmu. Setelah kenal ilmunya, dipraktekkan. Gini ya, nanti yuk nanti kamu biar sampai ke Jakarta tuh ini. Udah tahu ilmunya. Ribet amat hidup kayak gitu. Udahlah, saya mah punya jalan sendiri. Malah kagak sampai, saya orang Jakarta. Kamu nggak pernah ke Jakarta malah sok tahu. Nah, kita juga begitu. Allah udah ngasih tahu, Nabi SAW udah ngasih tahu. Gitu ya, Nabi SAW udah ngasih tahu. Para ulama udah ngasih tahu, kita sok tahu. Paham ya? Atau yang enak tuh kayak gitu ya. Saya tadi ikut susunan kitab. Jadi yang pertama apa? Yang pertama itu niat yang kuat. Yang kedua ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga amal. Setelah tahu ilmunya diamalin. Jalurnya kayak apa ya diamalin. Kemudian yang keempat, kesungguhan. Tadi itu kesungguhan tuh siap capek tadi itu. Sungguh-sungguh. Diamalin tapi saya enaknya sendiri, nggak boleh, harus sungguh. Ya udah itu. Kalau udah begitu pasti sampai. Itu pasti sampai. Kata para ulama, idza kunta dha amalin wa lam taku alima fa anta kadhi rijlin wa laysa lahu na'lu. Kalau kamu beramal tapi nggak pakai ilmu, itu kamu kayak punya kaki tapi nggak pakai sendal. Hidupnya jadinya nggak nyaman. Orang ngamalin agama tapi nggak pakai ilmu, ada aja masalahnya. Amalnya bagus tapi nabrak sana nabrak sini, capek. Wa in kunta dha ilmin wa lam taku amila fa anta kadhi na'lin wa laysa lahu rijlu. Tapi kalau kamu ini punya ilmu banyak tapi ilmunya nggak pernah diamalin, ya maka kamu tuh seperti orang punya kaki
Seperti orang punya sendal kagak punya kaki. Repot itu. Sendalnya ada tapi nggak punya kaki. Karena amal itu seperti kaki, ilmu itu seperti mata. Kalau dalam motor itu ilmu itu seperti lampu, cahaya kan ilmu itu. Amal itu seperti gas. Lah kalau ngegas mulu, kagak ada lampunya, mana aja ditabrak itu. Atau ada lampunya, oh itu jalan, kagak jalan-jalan nih, kagak sampai. Ya makanya ya harus jalan dan pakai ilmu, pakai cahaya, insya Allah sampai. Ya ilmu, ya amal. Yang keempat kesungguhan, mau capek. Nah kalau orang tuh punya ilmu, punya amal, jawaduka masbuku ila kulli ghayatin wa hal dzu jawadin ru'i yasbikuhul baghlu. Kalau orang tuh ilmu dan amalnya sudah menyatu, ya, maka dia akan cepat sampai ke setiap tujuan yang dia tuju. Makanya aneh itu kalau ada orang alim, ada ulama, kalah sama yang bukan ulama. Itu dipertanyakan itu. Ini ilmunya dikemanain? Paham ya? Maka saya selalu bilang sama santri, nggak boleh minder sama sekali. Ngapa minder? Ilmu terbaiknya ada di kita, Quran hadisnya. Guru-guru terbaiknya ada di kita. Maka saya paling nggak terima itu. Kalah sama orang tuh paling nggak terima. Kenapa lah? Ilmu terbaiknya ada di kita, guru-guru teladannya ada di kita. Kenapa kalah? Ya nggak? Xavi Hernandez aja itu jadi pelatih hebat. Kenapa? Karena dididik sama Frank Rijkaard, kan gitu. Dididik sama siapa? Apa? Dididik sama Pep Guardiola, dididik sama apa lagi? Luis Enrique. Dia nggak terima, dia jadi orang biasa aja lah. Mendidik sama orang hebat. Lah kita nih aneh. Tuhannya Allah, Tuhan terbaik. Dan memang nggak ada Tuhan selain dia sebetulnya. Bandingin aja Allah sama yang lain. Nabinya nabi terbaik. Coba. Kitabnya kitab terbaik. Generasinya generasi terbaik. Para ulamanya para ulama terbaik. Lingkungannya lingkungan terbaik. Lah nggak jadi orang hebat. Gimana ceritanya om? Kemana aja dengan Islam? Aneh. Kalau orang Islam tuh kalah dengan non Islam. Orang ngaji kalah dengan yang nggak ngaji. Perlu dipertanyakan Islam apa yang dipelajari, ngaji gimana yang dia tekuni. Nggak boleh. Nah, jadi kalau orang tuh ilmu dan amalnya tuh udah cakep, udah nyatu, maka kalau zaman dulu itu kayak kuda cepat, kayak kuda Arab yang dibawa kemana aja cepet sampai. Ini kuda Arab nih, kok nggak sampai-sampai? Bukan kuda Arab itu mah. Apa Arab? Itu kadal Arab itu. Kadal Arab. Wahal tu jawadin ru'i yasbikuhul baghlu. Emang ada kuda cepat yang pernah disaksikan kalah sama bigol. Bigol itu hasil pernikahan silang antara kuda dengan himar. Badannya badan kuda, mukanya muka himar. Nah, termasuk hewan paling bodoh. Nggak ada itu kuda kalah sama bagol. Sama itu. Makanya saya dari dulu tuh nanya gitu, kenapa orang Islam hari ini bisa kalah? Jelas nggak dipahami Islamnya, nggak dijalanin. Nah, saya udah pernah cerita kan, kenapa Eropa hari ini menduduki kita, karena dia nilainya 1, kita nilainya 0. Udah gitu. Kalau dulu kita nilainya 2, dia 0, atau maksimal dia 1, enggak juga. Eropa dulu 0. Mana itu 2 kita dulu? Kita tuh dulu jago zohir, jago batin. Nah, sekarang batinnya kagak ada, zohirnya ngaco, ya selesai. Barat itu batin nggak punya, tapi teknis zahir diamalin semua, dan itu ngambil dari Islam semua. Ya menanglah mereka 1-0.
Maka kalau mau menang jangan ninggalin Islam. Itu aja Australia maju, nggak ada Tuhannya. Maka kalau kita pengen maju gitu juga. Lah, itu penelitian yang nggak bener. Paham? Ya, mereka tuh hebat dalam urusan materialistis saja. Dan materialistis mereka juga nilai-nilainya belajar dari nilai Islam, kebersihan, tanggung jawab, tidak mengganggu orang. Nah, itu saya udah hadir ke Eropa dan saya lihat betul. Dan mereka jujur, Eropa tuh mulai maju ketika banyak orang-orang orientalis yang membangun negara. Mereka kirim orang-orang mereka belajar nilai-nilai timur, belajar nilai-nilai Islam, mereka bawa, mereka ambil zahirnya, mereka buang batinnya. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW ad-dunya jannatul kafir. Ad-dunya jannatul kafir. Gimana? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan sorga bagi orang kafir. Sorga maksudnya bagaimana? Itu kita lihat Eropa sekarang, buminya rapi, hebat, semuanya milik mereka dan tidak ada larangan apapun untuk mereka lakukan. Kan sorga banget itu. Orang iman kan seindah-indahnya dunianya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini diatur. Orang Barat nggak boleh. Di sana kalau ada orang LGBT kita bilang, ya jeruk makan jeruk, sukanya melobang begituan, sukanya melobang kotoran, penjara langsung kita, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Orang mau telanjang nggak boleh kita apain. Apa kagak sorga itu? Buminya cakep, nggak boleh saling ganggu, hak asasinya dibiarin. Waduh, sorga benar. Sorga fisik. Hatinya kosong dari nilai. Jadi ya begitu. Ya, jadi nggak boleh orang Islam itu kalah. Nggak boleh orang rajin ngaji itu kalah. Nggak boleh orang makin dekat sama Allah terus makin nggak profesional, tuh nggak nyambung. Atau dalam ungkapan lain, wa in kunta dza ilmin wa halin wa himmah jawaduka sabbaq yasihhu lahul waslu. Jika kamu itu punya ilmu, punya amal dan punya semangat yang tinggi, maka kamu tuh laksana kuda sangat cepat yang boleh sampai kemanapun kamu ingin. Ya, kalau sekarang orang punya ilmu, punya amal, punya Allah itu seperti orang naik Lamborghini lah. Kemudian yang keempat, kesungguhan dan jangan pernah letih. Udah pasti sampai kok. Kesungguhan dan tidak pernah letih berarti kesungguhan. Kemudian ya terakhir berarti istiqomah. Ya. Capek pasti capek tuh. Gimana? Ya, cobalah apa yang dunia ini yang terus jadi sama kita. Itu kan pasti mengalami ini semua. Kenapa masjid ini jadi, Pak Haji? Karena ada niat. Pokoknya harus jadi. Nah itu udah, kalau udah ada pokoknya itu. Pakai ilmunya. Ya ilmunya pakai pakai insinyur, digambar dulu. Pakai kontraktor. Bagian konstruksi yang paham. Dia udah nulis, dia udah nggambar, kata kontraktornya begini, ya jalanin. Jalanin, ya sungguh-sungguh. Jangan asal pagi udah ngopi, sebelum zuhur main game online, kan gitu. Sebelum asar udah pulang, kagak jadi. Harus serius. Capek juga ya kerja. Wah gini, udah Pak Haji ya. Lah kita udahan aja lagi ini. Oh enggak. Terus istiqomah sampai jadi. Udah gitu doang. Sama nggak perjalanan menuju Allah sama apapun perjalanan yang kita tempuh di dunia? Sama. Maka sekali lagi orang tuh nggak sampai ke Allah bohong. Orang nggak sampai ke Rasulullah itu bohong. Orang itu nggak sampai kepada kebaikan-kebaikan yang dia tuju, hatinya belum total ke situ. Ilmunya nggak dia pelajari, amalnya nggak benar, nggak sungguh-sungguh, nggak istiqomah. Kalau itu dijalanin, pasti sampai. Hari ini itu dulu, kita lanjut lagi besok. Semoga manfaat dan kita pastikan seperti yang diucapkan oleh guru kami Kiai Uzairan rahimahullah taala, hidup cuman sekali, sayang banget kalau nggak jadi kekasih Allah, kekasih Rasulullah SAW.
tidak menjadi manfaat seluas-luasnya untuk umat. Itu aja. Tanemin, ilmui, amalin, sungguh-sungguh, istiqomah, insyaallah sampai. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.